sebelum saya punya 10 menit sebelum berangkat kerja, dan saya baru ingat bahwa saya belum bikin video tentang buku di minggu ini. Jadi saya ingin berbicara 2 buku sebenarnya, tetapi utamanya adalah The Obstacle is the Way. Sebenarnya ini bukan review ya, jadi ini adalah video untuk jika kamu ingin mempelajari lebih dalam tentang stoikisme. Dan rasanya buku-buku yang saya jelaskan kemarin-kemarin itu membuat saya lebih paham apa itu stoikisme gitu. Dan ketika buku tersebut itu membuat saya lebih memahami siapa diri saya dan membuat saya memahami bagaimana cara mengendalikan apa yang harus dikendalikan, maka buku tersebut bisa menjadi buku untuk saya lebih mengerti stoikisme. Dan kali ini buku The Obstacle is the Way ini adalah buku yang ditulis oleh Ryan Holiday. Dan tentu saja kita tahu bahwa Ryan Holiday itu adalah seorang stoik, dan saya bisa bilang dia adalah seorang stoik modern karena dia memiliki channel yang berjudul The Daily Stoic. Dia memiliki atau menulis buku yang banyak tentang stoikisme, dan salah satu buku yang ingin saya bahas di sini adalah buku yang terinspirasi dari quote-nya Marcus Aurelius. Ini adalah bukunya, yaitu The Impediment to Actions Advances Actions. What's in the way become the way. Ini adalah segmen Stoik pakai Q. Kalau saya ngomongin buku Marcus Aurelius, lalu bukunya Epictetus yang tentang apa yang berjudul Discourses, lalu buku Seneca The Letter from Stoic, saya sangat senang karena buku itu saya baca berulang kali. Dan buku itu sebenarnya belum selesai saya baca, tetapi yang saya senangi dari buku itu adalah setiap passage-nya itu membuat saya berpikir lebih dalam, terutama memikirkan tentang apa yang dia tulis. Dan saya berusaha menaruh kaki saya di kaki mereka gitu, atau sebaliknya ya, saya berusaha menaruh kaki mereka di kaki saya. Jadi sebenarnya mereka itu tuh, terutama Marcus Aurelius yang ingin saya bahas di sini adalah dia adalah seorang raja atau seorang kaisar atau seorang philosopher king gitu ya. Dan dia itu adalah manusia biasa yang berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan menggunakan teknik-teknik stoikisme, gagasan-gagasan stoikisme. Salah satunya yang paling terkenal dari Marcus Aurelius, atau quote-nya yang paling terkenal dari Marcus Aurelius adalah yang tadi saya bilang, The impediment to actions advances action, what's in the way become the way. Yang artinya adalah tantangan yang kita lihat itu seperti menghalangi jalan kita menuju goal di dalam hidup kita. Seharusnya kita lihat bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai jalan keluar untuk menuju ke tujuan hidup kita gitu ya. Jadi obstacle is the way. Jadi penghalang itu seharusnya menjadi hal untuk kita belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu ya. Dan The Obstacle is the Way juga adalah buku yang saya rasa menjelaskan lebih dalam bagaimana seharusnya kita melihat sebuah masalah gitu ya. Dan
Buku The Obstacle is the Way ini dibagi 3 bagian oleh Marcus Aurelius. Yang pertama itu adalah perception, lalu yang kedua itu adalah action, yang kedua itu adalah will. Buku ini udah lama saya baca dan saya belum pernah membacanya lagi, tapi saya coba untuk mengingat dan coba untuk menjelaskan dari judul bukunya, dari judul bagian halamannya gitu ya. Yang pertama adalah The Discipline of Perception. Jadi ketika kita membaca sebuah quote, terutama membaca quote-nya Marcus Aurelius yang tadi saya sebutkan, maka quote itu harus dijadikan kita atau harus kita latih sebagai disiplin untuk melihat sesuatu gitu ya. Melihat masalah. Jadi ketika ada masalah, yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, tetapi mungkin kamu yang tahu bahwa ada namanya problem solving paradox. Jadi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, sebenarnya kita menghadapi masalah lain. Nah, itulah yang dimaksud the impediment to actions advances action gitu ya. Jadi what's in the way become the way. Jadi ya kita harus mendisiplinkan diri kita ketika kita ingin mencapai sesuatu di dalam hidup. Ketika kita mencoba untuk menyelesaikan masalah, yang harus kita tahu adalah akan ada masalah lain untuk kita selesaikan. Itulah yang saya pahami dari The Discipline of Perception. Jadi saya ingin menerapkannya, saya menerapkannya itu di dalam diri saya gitu, di dalam kehidupan saya. Seperti goal yang kecil aja ya, goal yang kecil, tidur 7 to 8 hours, tidur 7-8 jam, itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan semua manusia di dunia ini. Tetapi itu adalah hal yang baik untuk dilakukan ketika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Karena apa? Karena ketika kita berbicara di zaman modern ini, kita selalu berpatokan kepada penelitian ini, penelitian itu. Dan penelitian menjelaskan bahwa tidur 7-8 jam itu adalah tidur yang cukup. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan goal untuk tidur saja, kita harus menyelesaikan masalah lainnya di dalam hidup kita. Seperti orang yang berkeluarga misalkan, gimana caranya bikin anak tidur sebelum waktu kita seharusnya tidur gitu kan, bagaimana seharusnya mengerjakan apa yang dikerjakan sebelum kita tidur gitu kan. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang harus dihadapi. Tetapi itu tadi disiplin of perception gitu ya. Jadi kita itu harus mendisiplinkan persepsi kita. Ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus siap dengan masalah lainnya yang harus kita selesaikan gitu ya. Lalu yang kedua adalah action. The discipline of action. The discipline of action adalah salah satunya adalah get moving gitu ya. Yang harus kita lakukan, yang saya praktekkan di dalam hidup saya adalah get moving. Jadi lakukan aja gitu, bergerak aja. Kayak ketika kita pengen tidur 7-8 jam per hari, lalu kita tidak tidur, ya kita tidak akan mendapatkan target tersebut gitu. Ketika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan target tersebut. Begitu juga dalam hidup, apa yang kita inginkan sebenarnya. Ketika kita ingin mendapatkan uang misalkan, ketika kita ingin mendapatkan uang lalu kita tidak bekerja, maka uang itu tidak akan datang kepada kita. Uang itu tidak akan datang kepada kita. Jadi get moving itu adalah hal yang penting untuk dilakukan.
Jadi ketika kita ingin mendapatkan uang untuk bertahan hidup, maka yang harus kita lakukan adalah bekerja. Bekerjanya pun apa? Bekerjanya pun ya bekerja apa saja, kan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Jadi ketika tujuannya adalah uang, maka ya harus bekerja. Ketika tujuannya tidur, ya harus tidur. Make sense ya? Lalu ketika tujuannya ingin hidup sehat, maka atau ingin memiliki kesehatan yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah makan makanan yang sehat, tidur 7-8 jam sehari tadi gitu ya, berolahraga tentunya. Dan apakah akan ada masalah? Akan ada masalah. Tetapi itu tadi, kita harus disiplin. Disiplin dalam berpikir, disiplin dalam melakukan. Itu. Lalu yang ketiga adalah will, the discipline of the will. Jadi Marcus Aurelius ini mengajarkan kita untuk membangun inner citadel. Inner citadel itu adalah benteng diri kita gitu ya, benteng diri kita. Kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting kita izinkan untuk masuk ke dalam diri kita, yang tidak penting tidak usah masuk ke dalam diri kita. Tentunya di dalam stoikisme yang paling penting adalah 4 cardinal virtues gitu ya. 4 keutamaan yang ada di dalam stoikisme, yaitu keberanian, lalu temperance, lalu justice, lalu wisdom. Itu adalah hal yang paling penting, yang paling utama di dalam stoikisme. Maka bahasa saya di dalam hidup saya sendiri gitu ya, yang saya pakai untuk diri saya sendiri itu sangat mudah sebenarnya. Yang paling penting gitu ya, yang paling penting berani, yang paling penting disiplin, yaitu temperance, self control gitu ya. Yang penting adil. Adilnya buat siapa? Yang penting adilnya itu buat diri saya sendiri gitu. Adil buat diri saya sendiri. Lalu kebijaksanaan, yang penting bijaksana. Yang kegiatan-kegiatan yang tidak bisa mengantar saya kepada tujuan saya tidak lakukan gitu ya. Saya tidak lakukan. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan yang tidak penting itu memakan waktu kita, memakan waktu saya sendiri gitu ya. Memakan waktu saya sendiri. Dan kata Seneca, bukan kita tidak memiliki banyak waktu, tetapi kita tidak menggunakan waktu itu tidak menggunakan waktu itu dengan bijak gitu ya. Tidak menggunakan waktu itu dengan bijak. Makanya sangat penting untuk kita tahu bahwa, atau sangat penting untuk membangun inner citadel, untuk membentengi diri kita. Untuk membentengi diri kita, mana yang penting, mana yang tidak penting. Gitu kan. Jadi tujuan hidup kita itu apa sebenarnya? Itu dulu yang harus dipahami. Lalu the discipline of the will adalah amor fati. Amor fati. Nah, amor fati ini adalah dua kata yang paling penting di dalam mempelajari dan mempraktekkan stoikisme, yaitu menerima. Kita sudah disiplin, sudah mendisiplinkan pikiran kita, sudah mendisiplinkan action kita sudah melakukan semua yang ingin kita lakukan, atau kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa membawa kita menuju tujuan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ada yang namanya bigger force in our life gitu ya. Bigger force itu kalau di dalam stoikisme kita sebutnya sebagai logos, atau bisa kita juga sebut sebagai Tuhan gitu ya. Bahwa kita sudah melakukan dan kita sudah disiplin dan kita sudah menyelesaikan semua masalah hidup kita gitu ya. Tetapi akan ada saatnya kita merasa bahwa tujuan kita tidak pernah tercapai. Maka yang kita harus lakukan adalah kembali lagi ke disiplin yang persisten,
discipline your action, dan mencintai apa yang kita miliki saat ini. Yang kita miliki saat ini adalah hidup kita saat ini. Apapun yang kita lakukan, yang penting, saya bilang tadi kan, keutamaan stoikisme itu, yang penting kita sudah disiplin, yang penting kita sudah melakukannya, yang penting kita sudah berani. Yang penting kita sudah berani, yaitu courage. Yang penting kita sudah disiplin, yaitu temperance. Yang penting kita sudah adil terhadap diri kita. Kita tahu batasan diri kita, kita tahu limit diri kita, kita tahu kelemahan diri kita, gitu ya. Dan hasil dari semua yang kita lakukan itu tidak berada di dalam kendali kita sama sekali. Itu yang harus menjadi disiplin yang terakhir, amor fati. Amor fati ini harus kita taruh di dalam pikiran kita, gitu ya. Dan saya pun selalu bermeditate atau bermeditasi terhadap amor fati ini, gitu. Apapun yang saya miliki saat ini, apapun hasil dari apa yang saya lakukan saat ini, tidak di dalam kendali saya. Ya, ada yang mengendalikannya. Saya percaya ada yang mengendalikannya. Apapun yang kamu sebut itu Tuhan, ya, bahasa yang paling familiar adalah Tuhan. Mau kamu sebut logos, mau kamu sebut apapun itu dewa atau apapun, yang penting kita harus tahu bahwa kita sudah melakukan apa yang manusia bisa, humanly possible, kata Marcus Aurelius. We have to do what's humanly possible. Humanly possible. Jadi kita harus melakukan sejauh mana manusia bisa melakukannya. Bukan peradaban manusia ya, tetapi kita sendiri, itu diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa melakukannya. Hasilnya bukan di dalam kendali. Karena stoikisme memahami adanya dikotomi kendali. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi 3 hal tersebut adalah hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, yaitu perception, lalu action, dan juga will, keinginan untuk melakukan, dan keinginan untuk menerima apapun hasil yang kita lakukan, gitu ya. Buku ini mungkin bagi beberapa orang akan terasa membosankan karena Ryan Holiday adalah murid dari Robert Greene, dan nuansa dari buku ini, dari buku-bukunya Ryan Holiday pun sangat sama persis dengan nuansa dari buku Robert Greene, ya, membahas tentang sejarah, bagaimana orang-orang hebat di dalam sejarah itu menghadapi sebuah masalah, gitu. Tetapi itu membuat saya mengerti bahwa stoikisme adalah hal yang setiap manusia itu memiliki secara natural, gitu, secara alamiah. Tetapi tentu saja stoikisme mengajarkan kita untuk berlatih mencapai excellence tadi ya, mencapai arete tadi, mencapai keutamaan, gitu ya. Dan keutamaan, ketika kita ingin mencapai keutamaan dalam stoikisme, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan keutamaan tersebut, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting berani, yang penting disiplin, yang penting adil, yang penting bijaksana, gitu ya. Jadi The Obstacle is the Way adalah buku yang saya sarankan buat kamu untuk dibaca, terutama bagi kamu yang ingin mencapai tujuan kamu dengan cara-cara stoikisme, gitu ya. Dan buku ini sangat-sangat bagus untuk kita baca, untuk saya baca terutama. Dan ini menyadarkan kita bahwa semuanya itu adalah humanly possible, gitu ya. Kata Marcus Aurelius, if it's humanly possible, dia mengingatkan kepada dirinya, you can do it too, gitu. If it's humanly possible, you can do it too. What is humanly possible? Then you have to do it. You have to prove it. You have to prove it until you know that is impossible.
Terima kasih.